wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan barokahnya, dengan ampunannya, dan semuanya selamanya dihidayahi oleh Allah dan ditaufiki oleh Allah kepada segala hal yang Allah ridhai, dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dari ahli kejelekan yang zahir yang batin, dan juga di dalam mencari ilmu Allah semoga semua mendapatkannya, mendapatkan ilmu Allah yang manfaat, yang mana ketika hati manusia mendapatkan ilmu Allah yang nafi', yang manfaat, maka segalanya menjadi berubah, yakni alam hatinya tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tersambung kepada semua para kekasih Allah, tersambung ke surganya Allah. Begitu pula jasadnya, bukan cuma ruhaninya saja yang tersambung, tapi jasadnya juga tersambung, sehingga apa yang dilakukan oleh panca inderanya semuanya sebagai penampakan dari ilmu yang manfaat itu. Ilmu yang manfaat itu akan nampak pada kehidupan yang nyata. Jadi kalau belum nampak pada kehidupan yang nyata, belum nampak pula kepada alam batiniahnya, maka ilmu itu belum manfaat. Hafal Quran dalam hati, menghafal hadis, ribuan hadis, puluhan ribu hadis, menguasai fan-fan keilmuan, belum bisa disebut manfaat kalau tidak nampak cahayanya, asrarnya dalam batiniyah kita. Lalu juga belum bisa disebut nafi' manfaat kalau tidak nampak di dalam jasmani kita. Artinya segala yang dilakukan oleh panca indera ini semuanya merupakan penampakan dari ilmu yang manfaat. Badannya semua ibadah seperti hatinya. Pandangan matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangan, kaki, farjinya, semua ibadah seperti hatinya. Akhlak yang terpuji akan terbentuk di dalam jiwa, dan akhlak yang terpuji akan nampak dalam jasad. Akan nampak akhlak yang terpuji itu.
Karena situasi kondisi hati itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan jasad. Kalau hati sedang sedih pasti akan ada raut wajah, ya kan? Akan ada hatta dalam perkataan dan sebagainya. Gaya geraknya juga beda orang sedih, gitu kan? Kalau hati juga sedang rasa bahagia umpamanya, ya, sedang syukur, itu lain, raut wajah lain. Kalau hati sedang takut oleh murka Allah, oleh api neraka Allah, oleh siksa Allah, itu akan lain yang nampak raut wajah, akan lain dalam gerak-geriknya. Nah, gerak-gerik dohirnya orang yang hatinya sudah mendapatkan ilmu yang nafi', yang manfaat, itu akan jauh berbeda dengan orang-orang yang hanya memiliki ilmu tapi ilmunya belum nafi', tidak bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat boleh jadi hanya lantang dalam berbicara, kan? Indah dalam menguntai kata, ya. Tapi hatinya tetap tidak kenal kepada Allah. Tidak ada rasa malu oleh Allah, tidak ada rasa takut oleh Allah, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Hatinya tidak teguh kepada Allah. Hatinya tidak mengingat Allah. Hatinya tidak merasa fakir kepada Allah, tidak merasa membutuhkan Allah dalam segala halnya. Nah, hatinya selalu berhubungannya dengan makhluk. Apa yang dirasakan oleh hati dari makhluk yang menyenangkan senang, yang menyedihkan sedih, kan? Yang membikin jengkel. Jadi hatinya hubungannya hanya dengan sesama makhluk semata. Tidak kenal Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Padahal banyak Quran hadis yang dihafal, faham, tahu maknanya. Sholat suka, tapi hatinya masih keras. Tuh, puasa suka, tapi hatinya masih gelap. Nah, ini ilmu yang belum bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu pertama kali akan berefek kepada hati dulu. Dari hati lalu melimpah kepada jasad. Semua perbuatan jasad ini akan mengikuti hati. Semuanya. Sehingga sholatnya sholat yang merupakan penampakan yang ada dalam hati. Puasanya, ngajinya, wiridnya, semua akhlak jasadnya. Kalau ilmu ini belum nafi', belum bermanfaat, walaupun sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, nah sholat kita, puasa kita ini tidak ada sambungannya dengan hubungan hati dengan Allah. Sholat dilakukan, kan? Puasa dilakukan, tapi ini hanya merupakan adat, kebiasaan orang muslim sholat, kebiasaan orang muslim puasa, kebiasaan orang. Nah, jadi sholatnya seperti itu, ibadahnya seperti itu, tidak merupakan sebagai efek daripada apa yang ada dalam alam hatinya yang berhubungan erat dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Ini kalau kata orang
tua kita orang Sunda mengatakan ya, sholat cangkang, can gesian. Itu sholatnya sholat cangkang, puasa na puasa cangkang. Nah, itu kan munggah haji cangkang. Nah, tuh maca Quran cangkang. Nah, tuh ada cangkang mah tuh jadi can menghasilkan karena manfaat anu utami. Adapun ilmu yang nafi' adalah ilmu yang menghasilkan kemanfaatan yang kubro. Kemanfaatan kubro itu apa? Kemanfaatan kubro itu adalah hati bisa ma'rifat kepada Allah. Itu manfaat kubro. Di bawah manfaat kubro itu banyak lagi manfaat sampai di dunianya juga manfaat. Termasuk ilmu yang manfaat adalah lahirnya barokah waktu. Kan? Semuanya barokah. Jasadnya rindang dengan warna-warni ibadah. Ya, ini yang merupakan bagian daripada manfaat daripada ilmu-ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi', yang manfaat, dan menambah-nambah ilmu yang manfaat, dan menjadikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya manfaat, dan dijaga ilmu yang manfaat ini oleh Allah sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tidak rusak ya kemanfaatannya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ghfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.